Ya, Devan kesini kau, teriak Oma Airin. Ya Tuhan, anak itu sudah tertular otak gesrek istrinya, ucap Oma Airin sambil menggelengkan kepalanya. Ish, enak saja Oma bilang otakku gesrek, sahut Raya kesal, ketika mendengarkan ucapan Oma Airin. Hei, memang kau gesrek bukan? Di rumah ini mana ada yang waras dan yang paling menjadi biangnya adalah Oma, hahaha. KABOORRRRRR. Raya segera berlari meninggalkan Oma Airin yang terus mengumpatinya. Raya, dasar cucu kurang sons, umpat Oma Airin. Jangan marah-marah, nanti kerutan di wajahmu bertambah, ucap Oma Airin sambil mengaca di cermin yang ia bawa, lalu membuang nafasnya perlahan. Kemudian melanjutkan membuat kontennya. Raya berjalan menaiki anak tangga sambil tertawa terbahak. Kemudian saat berpasan dengan salah satu pelayan, ia meminta dibawakan sarapan ke dalam kamarnya. Sayang, Raya memanggil suaminya, yang sedang mengganti pakaiannya dengan baju olahraga. Ya, sayang, jawab Devan, dan menoleh menatap istri cantiknya. Tidak sarapan dulu? Tadi aku menyuruh pelayan untuk membawakan sarapan ke kamar, ucap Raya, menghampiri suaminya yang hanya memakai kaos singlet. Nanti saja. Aku mau olahraga dan sebelum itu aku mau minum susu dulu, ucap Devan tersenyum. Sebagai istri yang pengertian, Raya pun segera beranjak ingin menuju dapur untuk membuatkan susu kesukaan suaminya. Tapi baru satu langkah ia beranjak, tangannya dicekal oleh Devan. Mau kemana? Tanya Devan. Mau bikin susu ke dapur, jawab Raya polos. Aku tidak ingin susu itu, tapi aku maunya susu yang ini. Nakal. Memangnya tadi malam masih kurang? Ucap Raya, sambil memukul tangan suaminya. Kurang banyak malah, ucap Devan, kemudian menggendong istrinya seperti monyet gantung lalu ia mendudukkan dirinya di tepi tempat tidur dan otomatis Raya duduk mengangkang di pangkuan Devan. Memang apa bedanya sih? Tanya Raya. Bedalah, kalau milikmu ini murni dan alami, menambah stamina juga nutrisiku. Tapi kalau kep dapur itu hanya menambah vitamin saja, ucap Devan. Niat awalnya hanya ingin meminum susu dari sumbernya, tapi bagaimana lagi jika si golok saktinya sudah berubah menjadi talas Bogor yang ingin segera memasuki sarung sempitnya. Tapi, saat akan memposisikan dirinya ada suara ketukan pintu dari luar kamar. Sit, umpat Devan, karena kegiatan mengenakannya diganggu. Kemudian Devan turun dari atas tubuh Raya dan segera memakai celananya. Sebentar sayang, mungkin pelayan yang mengantarkan sarapan kita, ucap Raya bangkit dari tempat tidur kemudian memakai pakaiannya kembali. Dan benar saja ketika Raya membuka pintu kamarnya ada seorang pelayan yang berdiri di depan pintu sambil membawa nampan berisi makanan di atasnya. Terima kasih Mbak, ucap Raya tersenyum ketika menerima nampan itu. Sama-sama, Nona muda, ucap pelayan wanita itu. Kemudian menundukkan kepalanya sebelum undur diri. Sayang, ayo kita sarapan dulu, ucap Raya, berjalan menuju arah suaminya yang terlihat kesal. Isi tenaga dulu, baru setelah itu kita bisa main jungkat-jungkit dan main kelereng, ucap Raya tersenyum, sambil memberikan roti bakar selai stroberi untuk suaminya dan Devan menerimanya kemudian memakannya. Kelereng? Tanya Devan, dengan mengerutkan alis tebalnya. Iya, kau kan punya 2 kelereng, ucap Raya tanpa beban sambil memakan roti bakar. Astaga! Yang benar saja kau menamainya seperti itu. Kesal Devan. Yang benar itu bakso urat, ralat Devan. Sama sajalah, sama bulat ini, ucap Raya terkekeh. Terserahlah, sahut Devan kesal dan membuat Raya tergelak mendengarnya. Karena berdebat dengan istrinya itu tidak akan ada habisnya.
Kemudian mereka memakan sarapannya dengan tenang, hingga sarapan mereka habis tak tersisa. "Kita tidak jadi main kelereng?" tanya Raya, ketika melihat Devan memakai kaos singletnya lagi. "Nanti malam saja karena moodku sudah anjlok." "Ayo ganti bajumu kita olahraga," ajak Devan dan diangguki Raya. Setelah Raya berganti pakaian, mereka berjalan menuju ruang fitness yang ada di lantai 3 rumah besar itu. Dan ternyata di ruang fitness sudah ada Sander dan JJ yang tengah melakukan gym ball. "Ternyata kalian di sini," ucap Raya. "Ya, seperti yang kalian lihat," ucap JJ. "Dedi, pegangi tanganku dengan benar nanti aku terjatuh," seru JJ karena Sander terlihat malas memegangi tangan JJ. "Aku pegal sayang," rengek Sander. "Pegangi yang benar Dad, nanti mami menggelinding lagi," ucap Raya. "Kau pikir mamimu bola? Dan kau mendoakan mamimu?" sahut Sander kesal. "Makanya jangan enaknya saja," sindir Devan kepada ayah mertuanya. "Ya, kau memang benar," sahut Sander tergelak dan membuat JJ menekuk wajahnya kesal. Sedangkan ketiga orang itu tertawa terbahak-bahak karena melihat wajah JJ yang cemberut. "Kalian ini memang menyebalkan," sungut JJ kesal. "Bercanda sayangku," ucap Sander kemudian memeluk tubuh istrinya yang sudah dipenuhi keringat. "Devan, nanti malam aku berencana mengundang kedua orang tuamu untuk makan malam, bagaimana menurutmu?" tanya Sander setelah mengurai pelukannya dari JJ. "Ah, iya terserah Dedi saja," jawab Devan sekenanya, dan tersenyum menatap Sander. Sander mengernyitkan keningnya saat mendengar jawaban Devan, tapi ia tak ingin berpikir negatif. Terlihat jelas jika raut wajah Devan berubah ketika mendengar ucapan Sander, tapi yang mengetahui perubahan itu hanyalah Raya. "Semua akan baik-baik saja," bisik Raya, sambil menepuk dada Devan berulang kali. "Sepertinya akan terjadi gempa bumi di rumah ini nanti malam," batin Raya. "Sebenarnya apa yang mereka sembunyikan?" batin Sander ketika baru menyadari raut wajah Devan berubah kesal. Sander tahu betul sifat Devan. Jika Devan terlihat mengeratkan rahang dan juga menggertakkan giginya, itu pertanda jika Devan sedang memendam kekesalannya. "Aku akan mencari tahunya nanti," batin Sander lagi. "Nah loh, bakal ada gempa bumi nih." Makan malam yang direncanakan Sander akan segera dimulai setelah kehadiran Tuan dan Nyonya Fadaei. "Terima kasih telah mengundang kami untuk makan malam bersama di kediaman Anda Tuan Sander," ucap Tuan Fadaei ketika kedatangannya disambut oleh Sander dan JJ. "Justru kami yang harus berterima kasih karena Tuan dan Nyonya menyempatkan waktu kalian yang sangat berharga hanya untuk makan malam yang biasa ini," balas Sander, tersenyum miring ketika melihat wajah kedua orang itu nampak kikuk. "Mari Tuan dan Nyonya silahkan masuk," JJ mempersilahkan masuk kedua besannya. "Wah, perut Anda besar sekali Nyonya," ucap Nyonya Fadaei kepada JJ. "Iya Nyonya, sudah 7 bulan, balas JJ. "Raya sudah ada kabar baik belum ya?" gumam Nyonya Fadaei dan masih terdengar oleh JJ. Kemudian keempat orang itu memasuki rumah dan berjalan menuju ruang makan. Di atas meja makan sana sudah tersaji berbagai macam makanan khas Indonesia. "Silahkan duduk Tuan dan Nyonya," Sander mempersilahkan duduk. "Di mana putra dan menantuku?" tanya Tuan Fadaei setelah mendudukkan diri. "Mereka sebentar lagi akan turun," ucap JJ tersenyum manis. Dan diangguki kedua orang tua Devan. "Wah, sudah datang tamunya," ucap Oma Airin. Kedua orang tua Devan berdiri kemudian membungkuk hormat untuk Oma Airin. "Kalian ini tidak perlu seperti itu," ucap Oma Airin rendah hati. "Sudah, tegakkan tubuh kalian, jangan terlalu kaku, rileks saja," ucap Oma Airin, mulai bercanda kepada kedua orang tua Devan.
Baik Nyonya, ucap Tuan Fadai kemudian menegakkan tubuhnya, begitu pula dengan istrinya. Panggil Oma, jelas Oma Airin. Mohon maaf tapi itu terdengar tidak sopan, ucap Nyonya Fadai dengan lembut dan hati-hati. Hei, kalian ini terlalu kaku sekali. Apa kalian ini hidup di zaman purba? Yang gahul dong, ini itu zaman modern, ucap Oma Airin. Mom. JJ menegur ibu mertuanya, sedangkan Sander membuang muka dengan kesal. Sementara itu Tuan dan Nyonya Fadai tersenyum kaku menanggapi ucapan Oma Airin. Di sisi lain Raya tengah membujuk Devan untuk segera turun ke bawah. Ayo sayang, mereka pasti sudah datang dan menunggu kita, ajak Raya. Aku malas bertemu dengan mereka, sahut Devan dan enggak beranjak dari tempat duduknya. Kemudian Raya berpikir keras untuk meluluhkan hati suaminya itu. Kau bilang tidak ingin membuatku terluka ataupun sedih bukan? Tanya Raya, kemudian Devan mengangguk. Maka dari itu jangan membuatku terluka. Kapan aku membuatmu terluka? Tanya Devan. Saat ini. Detik ini. Sahut Raya dengan mata yang sudah mulai berkaca-kaca. Hei. Kenapa menangis? Devan beranjak dari duduknya kemudian memeluk istrinya. Oke kita turun tapi janji jangan menangis. Aku benci melihatnya, ucap Devan, kemudian mengecup kening Raya dengan lembut. Oke, jawab Raya sudah tersenyum cerah lagi. Yes. Berhasil. Batin Raya senang. Devan dan Raya perlahan menuruni anak tangga kemudian menuju ruang makan. Langkah Devan terhenti ketika melihat kedua orang tuanya yang menatapnya dengan sendu, tapi Devan segera mengalihkan pandangannya. Kau pasti bisa, sayang, bisik Raya. Kemudian Devan dan Raya melanjutkan langkahnya. Mommy, sapa Raya, kemudian memeluk dan cipika-cipiki dengan ibu mertuanya. Daddy, Raya beralih menyapa ayah mertuanya. Tuan Fadai tersenyum lalu mengelus kepala Raya. Hai nak, sapa Tuan Fadai tersenyum, begitu pula dengan istrinya. Hai, jawab Devan datar. Interaksi keduanya terlihat sangat kaku, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di benak JJ dan juga Oma Airin, lain Sander karena ia sudah mengetahui semuanya. Karena personil sudah lengkap, mereka pun mulai acara makan malamnya dengan tenang, hanya sesekali Sander dan Tuan Fadai berbicara tentang bisnis. Dan Nyonya Fadai sesekali melirik putranya yang sedang bercanda dengan Raya dan juga Oma Airin. Tanpa kami ternyata kau baik-baik saja dengan keluarga ini. Aku memang ibu yang buruk. Batin Nyonya Fadai menyesali sikapnya kepada putranya dulu. Setelah selesai makan malam bersama, kini mereka berada di halaman belakang sambil berbincang ringan dan sambil meminum teh bersama, tapi lain dengan Devan tetap dengan minuman favoritnya yaitu susu. Devan, apa kau tidak malu? Lihat semua orang meminum teh tapi kau masih saja meminum susu, ledek Oma Airin, membuat Devan kesal tapi tetap meminum susunya. Karena Devan sejak kecil sangat menyukai susu, apalagi susu Cap Nona, seloroh Sander membuat semua orang tergelak. Nona Raya, sahut JJ, membuat semua orang semakin terpingkal. Ih, Mami. Raya mencebikkan bibirnya kesal, apalagi di depan kedua mertunya dirinya diledek seperti itu. Betapa malunya Raya. Apa yang membuatmu sangat menyukai minuman yang hambar itu? Tanya Sander. Tidak ada alasan, karena sejak kecil aku memang menyukai susu apalagi susu yang dibuatkan ibuku, ucap Devan melirik ibunya yang menatapnya sendu. Tiba-tiba situasi di sana menjadi tegang. Sayang, bisik Raya, sambil memegang tangan Devan. Tuan dan Nyonya Fadai nampak terdiam kaku, tapi terlihat jelas sekali jika wajah kedua orang itu tengah diliputi penyesalan.
Dari sini semua orang dapat melihat jika hubungan orang tua dan anak itu sedang tidak baik-baik saja. Maafkah kami, San, ucap Tuan Fadai terdengar tulus. Sesibuk apapun kalian tetap saja salah jika kalian mengabaikan Devan, pantas saja Devan betah berada di sini. Karena disinilah dia mendapat kebahagiaan dan kehangatan dari keluarga, sahut Oma Airin begitu menohok di hati kedua orang itu. Apa kalian pikir dengan uang bisa membeli segalanya? Ucap Oma Airin. Aku tidak habis pikir dengan jalan pikiran kalian ini, ucap Oma Airin dengan kesal. Mom, tegur Sander agar ibunya berhenti berbicara. Apa? Jangan pernah menghalangi Mommy untuk berbicara, apalagi ini menyangkut Devan yang sudah aku anggap sebagai anakku sendiri dari dulu. Situasi semakin menegang. Maafkan kami Oma, kami menyesal. Iya jelas kalian menyesal karena Devan sudah terlanjur kecewa dengan kalian bukan? Jawab Oma Airin lagi. Orang seperti kalian ini otaknya harus diberi pencerahan. Kesal Oma Airin. Oma, sudah, Devan kali ini angkat bicara. Oma Airin pun langsung diam. Maafkan kami Devan, Mommy dan Daddy sungguh menyesal karena selalu mengabaikanmu, ucap Nyonya Fadai terisak. Bukankah sudah aku katakan jika aku sudah memaafkan kalian, ucap Devan kemudian beranjak dari duduknya dan meninggalkan halaman belakang itu. Devan, panggil Nyonya Fadai dan berniat untuk mengejarnya. Biarkan Devan sendiri dulu, Nyonya, tahan Sander. Dan Nyonya Fadai pun menurut. Iya Mom, maafkan Devan karena sangat keras kepala dan menyakiti hati Mom dan Daddy, ucap Raya. Justru kami yang harus meminta maaf karena selama ini telah menyakiti hati Devan, ucap Tuan Fadai dengan tulus. Devan berdiri di balkon kamarnya, sambil menyesap rokok yang ada di sela jarinya. Entah sudah berapa batang rokok yang sudah ia bakar. Bukan salahku jika aku membenci kalian. Karena kalian sendirilah yang menanamkan kebencian itu di dalam hatiku. Batin Devan. Sambil menghembuskan asap rokok dari hidung dan mulutnya. Terlihat jelas sekali jika pria bule itu tengah frustasi. Cinta, kasih sayang, aku tidak pernah mendapatkannya dari kalian. Dari keluarga inilah aku mengerti arti mencintai dan menyayangi. Dari keluarga ini juga aku mengerti arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan di sini aku mengerti arti ketulusan dan arti keluarga. Bukan hanya masalah uang dan uang yang terus kalian cari. Kebahagiaan bukan melulu masalah uang. Tapi bertemu dengan orang-orang baik itu juga termasuk kebahagiaan. Dan di sini aku mendapat kasih sayang dari seorang ayah, ibu, oma dan juga istri. Tapi setelah aku mendapat kebahagiaanku, kenapa kalian baru menyadari kesalahan kalian? Tidakkah kalian memikirkan perasaanku? Apa ini yang disebut dengan manusia egois? Kalian memang hebat dalam segala hal. Termasuk mempermainkan perasaan anak kalian sendiri. Salahkah aku? Salahkah? Jika aku juga ingin bersikap egois? Devan menatap langit di malam itu yang bertabur bintang di atas sana. Terlihat sangat indah dan berkilau membuat siapapun akan terpana akan keindahannya. Langit malam yang selalu menjadi saksi kesakitannya juga dari rasa rindunya terhadap kedua orang tuanya selama hidupnya ini. Devan mendongak dan terus menatap langit hingga tak terasa air matanya meluncur dari sudut matanya. Sesak sekali dadanya. Seperti dihantam batu yang besar. Keluarkan semua yang kau rasa. Berbagilah rasa sakit itu di denganku, ucap Raya, tepat di belakang punggung Devan. Kemudian Raya memeluk erat Devan dari belakang dan menyenderkan kepalanya di punggung tegap dan kokoh itu. Tak berselang lama Raya merasakan punggung itu bergetar. Raya yakin jika Devan tengah menangis. Keluarkan semuanya sayang, ucap Raya,
Kemudian ia semakin mengeratkan pelukannya seolah menyalurkan kekuatan untuk suaminya. Terdengar isak tangis yang begitu lirih dan sangat menyakitkan. Raya pun ikut menitikkan air matanya hingga membasahi kemeja suaminya. Rapuh. Ya, saat ini Devan sangat rapuh. Sebisa mungkin Raya tetap ada untuk Devan untuk memberi kekuatan. Aku di sini, lirih Raya, terus menguatkan suaminya. Apa salahku? Tanya Devan, dengan suara yang lirih dan bergetar. Tidak ada yang salah, keadaanlah yang salah, ucap Raya lembut. Devan membalikkan badannya dan menghadap Raya. Raya mendongak dan menatap mata suaminya yang terlihat basah. Menangislah jika itu membuatmu tenang, ucap Raya, kemudian mengusap mata Devan yang basah dengan lembut. Devan mengangguk kemudian memeluk Raya dengan erat. Raya mengelus punggung Devan yang kembali bergetar. Terkadang menangis itu dibutuhkan jika kita merasa sudah tidak sanggup untuk menanggung beban. Menangislah sesuka hatimu tapi jangan berlebihan. Seperti kata pepatah, yang berlebihan itu tidak baik. Jadi menangislah secukupnya saja. Sementara itu masih di halaman belakang, Tuan Fadaei benar-benar menyesali perlakuannya kepada putranya. Kami menyesal Oma, dulu waktu Devan lahir perekonomian kami sedang tidak baik ditambah lagi perusahaan kecil kami waktu itu terancam bangkrut dan kami harus bekerja banting tulang untuk menstabilkan perusahaan kami. Hingga kami terpaksa untuk menitipkan Devan ke tetangga kami. Sampai 1 tahun berlalu perusahaan kami kembali normal dan mulai dari situlah kami melupakan segalanya termasuk putraku, yang hanya ada di pikiranku adalah bagaimana membuat perusahaan kami lebih maju lagi dan mendapatkan uang yang banyak. Aku berpikir dulu jika mempunyai banyak uang akan bahagia, tapi ternyata aku salah dan aku baru menyadari, jelas Tuan Fadaei. Oma menghembuskan nafasnya kasar, kemudian berucap. Jadi itu alasanmu mengabaikan Devan? Tuan Fadaei mengangguk. Aku pikir kau bukan ingin memajukan perusahaan, tapi kau terlalu terobsesi dengan kekayaan. Sesibuk apapun orang tua mana mungkin sampai melupakan anaknya dan lebih parahnya lagi kalian menitipkan ke tetangga kalian? Lalu apa gunanya kau sebagai seorang ibu? Oma Airin menatap tajam Nyonya Fadaei. Maaf, ucap Nyonya Fadaei menunduk. Apa maafmu bisa mengembalikan segalanya? Tanya Oma Airin, kemudian meraih gelas kaca yang terletak di atas meja kemudian melemparkannya ke dinding. Piar! Semua orang yang ada di sana terkejut, begitu juga para pelayan. Kaget. Oma Airin terkekeh pelan. Kau lihat gelas kaca itu? Oma Airin menunjuk gelas kaca yang sudah tak berbentuk di dekat dinding sana, kemudian Tuan dan Nyonya Fadaei mengangguk. Gelas kaca itu seperti hati Devan yang sudah kalian remukkan. Hati lelaki juga lembut sama dengan hati perempuan, karena mereka juga punya perasaan. Gelas yang sudah pecah tidak mungkin dikembalikan lagi secara utuh. Walaupun diperbaiki dengan cara apapun. Ucap Oma Airin dengan tegas. Lalu kami harus bagaimana Oma? Tanya Nyonya Fadaei terisak. Tanyakan kepada hatimu sendiri. Kau seorang ibu bukan? Ucap Oma Airin, kemudian beranjak dari duduknya dan meninggalkan halaman belakang itu dengan perasaan kesal. Dia Momi bukan ya? Bisik JJ kepada suaminya. Aku rasa bukan, mungkin iya, bisik Sander balik. Mungkin setan gesreknya keluar dari tubuhnya dan sedang berjalan-jalan, maka dari itu Momi bicaranya lurus dan waras, bisik JJ lagi. Kau benar, kita berdoa saja semoga setan gesreknya tersesat dan tidak kembali ke tubuh Momi, balas Sander terkekeh. Dasar, JJ mencubit gemas lengan suaminya. Tuan, sebaiknya Anda mendekati Devan lagi secara perlahan, ucap Sander. Iya, Tuan. Anda benar dan kami pun sudah berencana membeli rumah di sekitar komplek ini, ucap Tuan Fadaei. Itu ide yang sangat bagus, jawab Sander.
Kalau tidak salah rumah yang ada di depan rumah kami itu akan dijual, ucap Sander. Benarkah? Iya, tapi rumahnya tidak terlalu besar, ucap Sander lagi. Tidak masalah, yang terpenting kami bisa dekat dengan putra kami, ucap Nyonya Fadaei, sangat antusias. Bukankah rumah itu milik janda gatal itu? Tanya JJ kepada suaminya dan diangguki Sander. Syukurlah jika dia pindah jadi tidak ada yang godain Dedi lagi, gumam JJ, tapi masih didengar Sander. Cemburu ya? Bisik Sander, membuat JJ tersipu malu. Tuan, apakah Anda akan berencana untuk pindah ke Indonesia? Tanya Sander. Iya, jawabnya tegas. Dan untuk perusahaan kami bisa menyerahkan kepada orang kepercayaanku dan aku juga menghandlenya dari sini, ucap Tuan Fadaei. Kenapa tidak dari dulu seperti itu? Tanya Sander. Ya, seperti yang dikatakan Oma tadi, mungkin karena aku terlalu terobsesi dengan kekayaan, ucap Tuan Fadaei tersenyum getir.